Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya luhur, jujur dan disiplin. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami. Untuk sesi profesi ini, yang pertama nanti akan diisi oleh Bapak Roni Iswara. Mungkin tadi saya sudah lihat beliau sudah bergabung. Saya persilahkan kepada Bapak Roni untuk dapat menyampaikan paparannya. Beliau ini adalah seorang psikolog dan akan membahas tentang profesi psikolog dan juga dunia psikologi. Kepada beliau kami persilahkan. Halo, selamat pagi adik-adik semua, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi semua. Oke, Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad atas perkenalannya. Pagi ini saya akan coba share tentang beberapa perspektif karir atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita lakukan dari perspektif atau dengan background pendidikan sebagai psikologi. Nah, sebelum masuk diskusi lebih lanjut, boleh ke halaman berikutnya, Pak? Nah, saya mau share sedikit tentang latar belakang saya dulu dari sisi edukasinya. Saya menyelesaikan pendidikan SMA saya di Riau. Ada namanya SMA Cendana di Kota Duri, itu kota kecamatan, kota kecil, kota kecamatan di Duri. Di tahun 94 saya menyelesaikan pendidikan itu, dan kemudian saya melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, saya ambil bagian psikologi, Fakultas Psikologi waktu itu. Masuk 95, saya selesai di tahun 2000, dan kemudian cukup ambisi waktu itu, saya langsung nggak diselingi bekerja dulu, saya langsung masuk mengambil kuliah psikologi S2-nya. Nah, waktu itu saya cukup beruntung, waktu itu ada program baru dari Universitas Indonesia, dari Fakultas Psikologinya. Jadi itu menggabungkan pendidikan profesi sekaligus dengan pendidikan S2-nya. Di masa-masa sebelumnya, dua hal ini harus dilakukan secara terpisah. Jadi kalau dulu sebelum masa 2002 itu, kalau orang mau ambil profesi psikologi, maka dia harus mengambil 2 tahun sendiri untuk profesi tersebut, dan kemudian harus mengambil sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi untuk pendidikan S2-nya. Nah, saya cukup beruntung, jadi bisa ada program baru waktu itu yang menggabungkan profesi psikologi. Nah, sedikit cerita bahwa di psikologi itu mirip dengan kedokteran ya. Bagi selesai kuliah sarjananya, S1-nya, perlu ada pendidikan lagi untuk mendapatkan gelar profesinya. Jadi ada kuliah-kuliah praktek yang lebih banyak porsinya waktu itu, untuk kemudian bisa mendapatkan gelar psikologi. Nah, kemudian waktu itu saya sudah dapat gelar psikolognya, sekaligus dengan gelar S2-nya. Nah, saya mau share tentang apa aja sih yang dipelajari di psikologi. Next, Pak. Nah, di psikologi itu secara majornya atau bagian-bagian ininya, bagian-bagian pendidikannya, ada terbagi 6. Ya, next, Pak. Nah, ada sebelumnya. Nah, ada psikologi klinis. Nah, psikologi klinisnya yang jadi dasar dari ilmu psikologinya,
dan ini bicara tentang bagaimana membantu orang-orang yang punya isu, punya masalah dengan bagian psikologisnya. Mulai dari yang sifatnya ringan sampai kemudian yang sudah mengganggu atau klinikal, secara klinis mengganggu kemampuan mereka beradaptasi, berinteraksi sehari-harinya. Ada psikologi pendidikan yang memang khusus untuk gimana prinsip psikologi diterapkan dalam Caranya gimana sih, Ceng? Oke, ada psikologi eksperimental, ini lebih ke keilmuan dasarnya. Ada psikologi anak atau psikologi perkembangan yang mempelajari gimana mendidik anak itu dengan penerapan prinsip psikologisnya. Nah, ada psikologi industri yang ini lebih banyak lari ke bekerjanya masuk ke organisasi, ke perusahaan. Seperti saya juga masuk dalam psikologi industri ini. Dan terakhir ada psikologi sosial yang mempelajari bagaimana perilaku orang di dalam konteks sosial gitu. Nah, masing-masing ini ada kedalaman keilmuannya sendiri, ada spesialisasinya sendiri di dalam psikologi. Memang kalau di tahap kuliah S1-nya sih biasanya akan general, semua dipelajari. Tapi begitu masuk ke S2 atau ke profesinya, maka penekanan di masing-masing bagian ini, major ini akan dilakukan. Jadi orang akan bisa menspesialisasikan dirinya di masing-masing bidang ini. Nah, ada juga perkembangan-perkembangan terbaru di bagian dari klinikal psikologi itu ada namanya forensik psikologi. Nah, di situ mempelajari bagaimana keilmuan psikologi itu bisa diterapkan untuk hal-hal forensik, penyelidikan atas kejahatan seperti itu. Nah, itu ada pendalaman-pendalaman baru di situ. Terus di dalam sosial psikologi yang juga lagi ngetren ada sub bagiannya yang namanya political psychology. Nah, kalau di kampus UI itu ada namanya Hamdi. Pak Hamdi itu lumayan terkenal sebagai psikologi politik, dia memang spesialisasi di situ. Nah, itu bagian-bagian dari psikologinya. Nah, next. Nah, terus saya mau cerita, mau jelasin juga seperti apa sih perjalanan karir saya dengan pendidikan sebagai orang psikologi, dengan latar belakang pendidikan psikologi tersebut. Nah, setelah tamat di tahun 2002, tamat S2-nya di tahun 2002. Nah, yang pertama kali saya bekerja itu masuk ke perusahaan namanya Morse Rowland. Kalau teman-teman, kalau adik-adik familiar, ini kantornya itu di Jalan Sisingamangaraja, di dekat Tugu Bundaran Senayan itu. Ada perusahaan namanya Morse Rowland. Ini dasarnya adalah konsultan keuangan dan manajemen. Jadi ada auditornya, ada auditor keuangan, ada bagian auditor pajaknya, nasihat pajak, ada juga konsultan manajemennya. Dan saya bekerja di konsultan manajemennya. Nah, terus apa sih pekerjaannya di situ? Nah, kalau di konsultan itu somehow, apalagi konsultan yang sifatnya general, konsultan manajemen seperti itu, isi pekerjaannya beragam. Salah satu pekerjaan yang saya lakukan waktu itu adalah industry analysis, jadi menganalisa industri. Jadi bayangkan, ini agak menyimpang sih dari core dasarnya psikologi yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, tapi dalam konsultasi manajemen, ya dimanapun orang kan mesti keep on learning ya, terus belajar hal-hal baru. Dan kemudian di situ yang saya pelajari bersama dengan tim dan atasan saya mempelajari bagaimana melakukan analisa industri. Jadi bayangkan bahwa ada usernya, ada kliennya yang datang bilang bahwa mereka dari luar negeri, saya mau masuk ke Indonesia, bawa investasi, terus mau masuk ke industri perminyakan, oil and gas. Nah, coba dikasih tahu untuk kliennya itu, apa sih dinamika industri ini, apa yang saya mesti perhatikan. Jadi ada dua klien seperti itu. Satu lagi investor dari dalam negeri, mereka mau belajar, mau memahami tentang dengan skema kemampuan finansial dan pengalaman organisasi yang mereka miliki, subsektor apa di dalam oil dan gas yang mereka bisa cocok masukin. Jadi kita pelajari itu
bahwa di tingkat internasional gimana tren industri oil dan gas ini. Kita pelajari regulasinya, supply-nya, players-nya semua. Baru kemudian di tingkat Asia Pasifik dan juga di Indonesia kita pelajari hukum-hukum yang berlaku itu apa pros and cons, challenges-nya di masing-masing industri itu, dan ada istilahnya five forces analysis itu tools-nya orang manajemen, itu kita lakukan analisa seperti itu, dan kemudian sehingga kita bisa come up, bisa menghasilkan rekomendasi bahwa dengan segala kemampuan organisasi dan dan keuangannya, maka si klien ini kita sarankan untuk masuk dari sektor apa, subsektor dari industri permigasan itu. Jadi cukup luas itu. Ada lagi pernah kita mendapatkan proyek untuk melakukan consumer analysis. Jadi kita consumer research. Jadi kita ada pabrikan yang membuat satu produk baru, produk elektronik baru, dan mereka ingin tahu bagaimana kemungkinan penerimaannya di Indonesia atas produk tersebut. Bagaimana strategi marketing, pendekatan bisnisnya seperti apa. Nah, itu kita pelajari dan beri saran kepada usernya itu. Jadi cukup bervariasi pekerjaannya. Setelah dari Monster Roland, saya pindah ke perusahaan namanya SHL. Ini SHL ini, boleh next Pak? SHL ini singkatan dari dua pendirinya, Safil and Holdsworth itu. Kalau SHL ini saya kembali kepada kita atau dasarnya psikologi, yaitu mempelajari perilaku orang. Nah, di sini banyak berurusan dengan tes-tes psikologi untuk keperluan testing orang masuk bekerja kayak gitu. Nah, salah satu pekerjaan-pekerjaan yang kita banyak lakukan adalah melakukan testing atas karyawan-karyawan perusahaan besar, baik yang untuk rekrutmen atas orang-orang yang sudah profesional, sudah experience, atau rekrutmen terhadap fresh grads-nya. Jadi di beberapa perusahaan besar mereka punya program manajemen trainee misalnya. Manajemen trainee itu adalah orang-orang yang memang direkrut pilihan sekali dari orang-orang yang baru lulus, dan kemudian oleh perusahaan akan dididik sedemikian rupa sehingga siap untuk menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan di masa depan mereka. Nah, itu kami di SHL, saya ikut terlibat dalam memberikan jasa-jasa seperti itu. Jadi kita lakukan asesmennya sehingga kita bisa pilih dari ribuan orang yang mendaftar ke satu perusahaan, bank-bank besar atau perusahaan-perusahaan besar lah, dan kemudian kita melakukan asesmen dan seleksi. Nah, itu basically pekerjaan di SHL. Jadi cukup saya bilang kembali pada dasarnya, yaitu tentang perilaku manusia. Nah, next berikutnya itu saya masih di konsultan, pindah ke perusahaan namanya Pricewaterhouse. Nah, kalau teman-teman tahu atau nanti pelajari bahwa Pricewaterhouse ini salah satu perusahaan yang leading banget di dunia, ada di lebih dari 100 negara keberadaannya, dan kemudian di industrinya ini tergolong yang paling ini, yang tingkat atas ya. Jadi bagus sekali. Ini singkatan dari PricewaterhouseCoopers. Sekarang kantornya mereka ada di WTC di Jalan Sudirman. Nah, di Pricewaterhouse ini pekerjaannya macam-macam nih. Lebih dekat lagi ke bisnis. Jadi kembali seperti yang di Monster Roland itu, jadi pekerjaannya itu banyak. Misalnya ada perusahaan yang melakukan merger, penggabungan antara dua atau lebih perusahaan. Nah, kami tugasnya di situ adalah melakukan istilahnya itu due diligence, uji kepatutan kalau bahasa Indonesianya. Jadi kita lihat tuh dari misalnya perusahaan A mau beli perusahaan B. Nah, kita lakukan due diligence, kita lihat risiko-risiko apa yang ada di organisasi itu dari sisi manajemennya, dari sisi people-nya, jadi track record-nya seperti apa, kita pelajari apakah ada potensi-potensi tuntutan hukum segala macam, kita pelajari itu sehingga kita bisa memberikan rekomendasi bahwa hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh buyer, perusahaan yang membeli tersebut terhadap perusahaan yang diakuisisi. Jadi seperti itu pekerjaannya. Ada juga yang berkaitan dengan reorganisasi. Jadi kita mendesain ulang proses bisnis di suatu organisasi, bagaimana mereka mendeliver produknya di perusahaan itu, bagaimana mereka membangun jasa atau membangun barang yang mereka hasilkan, dan dari
perubahan proses tersebut, kita lihat lagi dari perspektif organisasi seperti apa, teknologi apa yang harus mereka lakukan. Jadi seperti itu, beragam pekerjaannya. Nah, berikutnya saya pindah lagi ke satu lagi, next Pak, ke bank. Nah, ini 2 perusahaan saya terakhir di bank. Yang pertama itu Rabobank. Nah, ini walaupun dasar saya di bidang tentang ilmu perilaku manusia, tapi kalau di Rabobank ini saya sudah semakin dekat ke bisnis. Jadi kemudian saya ikut di dalam tim business development-nya. Nah, waktu itu secara spesifik Rabobank ini mengkhususkan diri pembiayaan atau banking atas industri food and agriculture, jadi makanan dan pertanian. Jadi saya ikut membangun relationship, hubungan-hubungan dengan kementerian, dengan asosiasi-asosiasi, dengan pemain-pemain bisnisnya untuk kemudian mengenalkan jasa-jasa Rabobank dan kemudian membantu tim bisnis mendapatkan kliennya. Jadi udah semakin dekat ke bisnis. Nah, kemudian yang terakhir dan saat ini saya bekerja di bank yang namanya Danamon. Nah, di Danamon ini pekerjaan saya gabungan antara satu ngurusin tentang HR operations-nya, jadi saya membawahi itu administrasi pembayaran gaji, administrasi kepegawaian, pendaftaran pegawai baru, banyak hal terkait administrasi kepegawaian. Terus di luar itu saya juga ikut di dalam beberapa proyek-proyek yang terkait dengan penerapan teknologi baru untuk mendukung atau mempermudah proses-proses kerja. Jadi seperti itu. Jadi dari keseluruhan summary yang saya tampilkan di sini bahwa yes, latar belakang boleh memang psikologi, pendidikannya dan perilaku manusia, tapi kemudian sebenarnya itu tidak membatasi pilihan-pilihan pekerjaannya. Oke, gimana Pak? Waktunya gimana? Masih oke? Oke, Pak Ahmad. Oh, 5 menit. Oke. Jadi itu yang saya pelajari juga bahwa apa yang dipelajari di kuliah, yes, itu akan memberikan dasar pengetahuan kita tentang bagaimana bekerja. Tapi kemudian yang perlu dipahami juga bahwa nggak ada pembatasan sebenarnya dalam dunia kerja itu. Pendidikan, ya, memberikan bekal pada kita satu keahlian khusus, satu pengetahuan khusus, tapi kemudian bagaimana kita menerapkannya, kemampuan berpikir, kemampuan melakukan riset dan macam-macam dipelajari di tempat kuliah itu bisa beragam sekali. Nah, dalam saat ini saya coba share beberapa pilihan-pilihan pekerjaan. Ini nggak terbatas di sini sih maksudnya, masih banyak lagi di luar sini variasi-variasi pekerjaan yang dapat dilakukan. Yang paling, kalau saya boleh bilang paling standar yang dilakukan lulusan psikologi adalah bekerja sebagai human resources management. Ini bagian SDM lah, sumber daya manusia di satu organisasi, satu perusahaan. Jadi mereka mengurusin rencana manpower planning-nya, rencana jumlah tenaga kerjanya, mikirin juga tentang proses rekrutmennya, seleksi, terus penempatan orangnya, penggajian, macam-macam. Semua hal yang terkait dengan mengelola manusia di dalam organisasi. Di dalam organisasi yang relatif sederhana, fungsi-fungsi administratif yang lebih masuk di situ. Tapi kemudian dalam organisasi yang besar dan lebih kompleks, maka praktik human resource management-nya juga akan jauh lebih kompleks. Jadi misalnya bagaimana menerjemahkan strategi bisnis ke dalam rencana orang-orang seperti apa yang perlu kita rekrut. Habis itu bagaimana mempersiapkan 5 atau 10 tahun ke depan pimpinan-pimpinan organisasi harus berasal dari dalam organisasi sendiri, gimana menyiapkan orang-orang yang ada sekarang, membangun path atau jalurnya sehingga mereka bisa jadi pimpinan masa depan. Gitu. Itu human resource management yang cukup standar lah di psikologi. Selain itu ada juga di psikologi itu salah satu bidang yang kuat itu adalah metodologi penelitian. Jadi kuliah tentang hal tersebut termasuk salah satu yang kuat, penelitian sosial termasuk kuat di psikologi. Jadi ada juga beberapa teman saya yang cukup senior dan kemudian jadi pimpinan di beberapa lembaga riset.
bagaimana melakukan riset, macam-macam risetnya, ada risetnya sifat sosial, ada yang sifatnya bisnis, bagaimana memahami perilaku konsumer, dan kemudian bagaimana servis atau barang itu mesti didesain, macam-macam. Itu banyak riset yang bisa dilakukan, dan kemudian orang-orang psikologi banyak bergerak di situ. Ada juga beberapa teman yang bergerak di psikologi klinis. Jadi emang ini konseling atas kondisi-kondisi gangguan psikologis ya. Ini lebih yang sifatnya gangguan, ada juga. Terus ada juga yang sebagai macam-macam, ada konsultan keluarga, ada konsultan pernikahan, mereka membranding diri sendiri, ada konsultan remaja, bagaimana orang diberikan masukan, jadi user-usernya, kliennya atau pasiennya itu curhat dan menceritakan problem-problem apa yang mereka hadapi, dan kemudian si konsultan sini lulusan psikologi biasanya, dan itu membutuhkan gelar profesi sih, artinya tidak semua orang bisa menjadi clinical psychologist atau family consultant itu, jadi mesti ada latar belakang pendidikan, dan biasanya diikuti dengan gelar profesinya sebagai psikolog. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa di psikologi pendidikannya ada yang sifatnya dasar dulu sampai sarjana dulu, S1, keluar gelarnya itu adalah sarjana psikologi, SPSI, dan kemudian di luar itu ada lagi yang gelar profesi, yaitu orang-orang yang sudah melalui pendidikan spesifik profesi psikologi, psikolog gitu. Nah itu tanda gelarnya itu adalah tulisan PSI, psikolog gitu. Nah kalau untuk S2-nya pakai gelar MC tadi, Master of Psychology. Nah, ada juga orang-orang yang jadi konsultan pendidikan. Banyak juga teman saya yang bergerak di NGO. Nah ini orang-orang yang biasanya punya jiwa altruistik lah, memberi atau membantu orang lain, bekerja di NGO itu non-government organization. Kalau bahasa sederhananya LSM lah. LSM itu ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya internasional juga. Ada teman-teman saya yang bekerjanya itu sebagai psikolog di UN, di United Nations, di PBB. Nah seperti itu. Jadi saya bilang bahwa banyak variasi pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dengan latar belakang psikologi, dan semua itu kembali pada kemampuan dan kemauan masing-masing orang untuk mengembangkan dirinya, mau spesialisasi di bidang apa. Seperti itu. Jadi dengan segala kondisi itu saya revamp lagi, bahwa saya tekankan lagi bahwa latar belakang pendidikan memberikan kita satu set pengetahuan, satu set keahlian di bidang tertentu, tapi kemudian kenyataannya di dalam dunia kerja, kemampuan orang untuk mengembangkan dirinya bekerja ke berbagai macam bidang pekerjaan yang ada itu sangat luas, sangat luas. Jadi nggak terbatas pada pilihan-pilihan klasik, pilihan-pilihan standar, tapi juga banyak hal yang bisa dilakukan secara berbeda. Seperti itu. Oke, dari saya sharingnya cukup sekian, Pak Ahmad. Terima kasih untuk Pak Roni atas paparan yang sudah disampaikan. Sekolah